Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, bersukacita, bersemangat, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Kami datang padamu ya Bapa, mengucap syukur karena berkat kemurahan-Mu. Kembali kami ada lagi saat ini. Semua adalah karena anugerah-Mu. Dan kami percaya Tuhan menyediakan hal-hal yang baik buat kami. Kebaikan Tuhan akan kami alami dan rasakan. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Jamah hati kami, lembutkan ya Tuhan, untuk mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Ayub 42 ayat yang kedua. Tertulis demikian. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara yang dikasih Tuhan, rencana B atau plan B merupakan rencana darurat yang diambil dalam berbagai aspek, seperti misalnya di militer. Dan rencana B ini diambil ketika situasi berubah. Rencana B bisa menjadi sasaran atau tujuan yang sama sekali berbeda dari rencana semula. Dengan kata lain, rencana B adalah rencana cadangan untuk mengganti rencana A yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bagi Tuhan tidak ada rencana B, tidak ada rencana alternatif. Rencananya selalu terjadi dan digenapi. Rencananya tetap buat saya dan saudara. Ketika Yunus lari dari rencana dan panggilan Tuhan untuk pergi ke Niniwe, Tuhan tidak mengubah rencananya atas Yunus. Tuhan tetap setia pada rencananya agar Yunus pergi ke sana. Dan meskipun ada peristiwa di mana Yunus hampir mati tenggelam, namun pada akhirnya rencana itu tergenapi. Rencana Tuhan tidak pernah meleset. Kita baca dalam Ayub 42 ayat yang kedua ini. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Perkataan dalam ayat ini merupakan perkataan Ayub di saat ia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Setelah sekian lama ia bergumul dalam batin dan berargumentasi dengan sahabat-sahabatnya yang menyerang dan menghakiminya secara verbal, serta juga berargumen dengan Tuhan berkaitan dengan kondisi hidupnya yang mengalami penderitaan hebat. Ayub melihat bahwa kehidupannya merupakan sebuah kegagalan. Bisnisnya hancur, ia kehilangan keluarganya, bahkan ia menderita penyakit yang aneh dan memalukan untuk dipandang. Dulunya ia adalah seorang terhormat, tapi selanjutnya ia menjadi begitu hina. Ayub sempat mengeluhkan kondisinya dan berkata lebih baik ia tidak dilahirkan. Namun demikian saudara, perjumpaan pribadinya dengan Tuhan mengubah pandangannya. Dia dapat melihat dan menyadari betapa sempit pemikirannya selama ini. Dan sebaliknya ia menyadari betapa luas rencana Tuhan yang tidak terselami oleh pikiran manusia. Ada 3 hal yang perlu kita mengerti tentang rencana Tuhan dan kuasa-Nya. Yang pertama adalah Tuhan berkuasa mengerjakan rencananya. Ayub mengetahui dari lubuk hatinya bahwa Tuhan sungguh sanggup melakukan segalanya. Tidak ada tujuan yang dari Tuhan yang dapat dihalangi oleh apapun. Apapun yang Tuhan kehendaki dan rencanakan pasti akan membuahkan hasil. Ayub menyadari bahwa Tuhan mempunyai tujuan atas penderitaannya. Kekuasaan dan kedaulatan Tuhan melampaui kekuasaan dan kedaulatan kita. Kita tidak berkuasa atas diri kita sendiri, tapi Tuhanlah yang berkuasa. Rencana kita mungkin gagal, tapi rencana Tuhan tidak akan gagal. Yang kedua, ketika rencananya tidak kita pahami, tetaplah percaya. Kita seringkali tidak mengerti akan rencana Tuhan.
Hal-hal yang lahiriah mempengaruhi persepsi kita, dan kadang kita kecewa dengan situasi yang ada. Namun tetaplah percaya bahwa rencananya indah dan tidak akan meleset dari tujuannya yang sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara kita yang saat ini sedang merasa gagal, sedang merasa bahwa semua rencana kita hancur berantakan, dan kita tidak mengerti apa rencana Tuhan, kita tidak paham dengan jalan-jalan dan situasi yang terjadi, ingatlah dan sadari bahwa Tuhan punya rencana yang baik buat kita, dan rencananya itu pasti tergenapi. Melangkahlah dalam iman dan setia selalu kepada Tuhan sampai kita masuk dalam penggenapan rencananya yang indah dan sempurna. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena firman-Mu memberikan kami pengertian, membukakan mata rohani kami, menyadarkan kami bahwa Tuhan punya rencana yang baik, dan rencana-Mu yang baik itu tidak pernah gagal dalam hidup kami. Rencana-Mu tetap bagi kami. Engkau tidak mengubah, tapi Engkau tetap setia pada rencana dan panggilan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik, dan karena Tuhan setia, Tuhan tetap menantikan kami untuk menggenapi rencana-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin kami dengan kuat kuasa-Mu. Biarlah semua yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan, berkenan kepadamu, dan kehidupan kami menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sedang dalam keadaan putus asa, sedang dalam keadaan kecewa, bangkitkan semangat mereka ya Tuhan. Dan bagi yang sedang terikat terbelenggu dosa, Tuhan jamah, lepaskan dan berikan kemenangan. Dan yang sedang dalam persoalan masalah, pergumulan apapun yang sedang dihadapi, Tuhan tolong berikan jalan keluar. Mujizat-Mu Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Persatukan selalu bangsa kami dalam situasi pemilu saat ini. Kami juga berdoa untuk semua bangsa di dunia ini. Berikan juga keamanan dan kedamaian serta kesejahteraan. Dan lawatlah ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka mengenal-Mu dan percaya kepadamu, menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.